Kisah Ken Umang, cinta pertama Ken Arok, dan pejuang Singosari yang hanya menjadi selir. Kisah percintaan Ken Arok dengan Ken Dedes begitu menggelagar, bahkan penulis ternama Indonesia, Pramoedya Anantatur, mengabdikan kisah cinta tersebut dalam sebuah novel berjudul Arok Dedes. Percintaan yang diwarnai dengan penumpahan darah hingga 7 turunan tersebut menjadi cikal bakal lahirnya kerajaan Singosari, yang kemudian menjelma menjadi kerajaan besar di Nusantara. Ken Arok harus menghabisi nyawa Tunggul Ametung untuk mendapatkan cinta Ken Dedes. Ken Arok jatuh cinta kepada Ken Dedes setelah tanpa sengaja melihat cahaya dari kemaluan Ken Dedes. Kala itu Ken Dedes sudah menjadi istri Tunggul Ametung. Tunggul Ametung yang kala itu menjadi seorang Angkuwu Tumampel di bawah kerajaan Kadiri, akhirnya tewas bersimbah darah oleh titekaman Ken Arok. Tak main-main, Ken Arok menggunakan keris Empuh Gandring untuk menghabisi nyawa suami Ken Dedes. Terbunuhnya Tunggul Ametung membuat Ken Arok dapat mempersunting Ken Dedes dan menguasai wilayah Tumampel. Ken Arok lalu menaklukkan kerajaan Kadiri dan menjelma menjadi raja kerajaan Singosari yang didirikannya. Setelah resmi naik takhta sebagai penguasa kerajaan Singosari, Ken Arok memiliki gelar Sri Rajasa Batara Sang Amorabumi, menjadikan Dedes sebagai permaisurinya. Tetapi siapa sangka, cinta pertama Ken Arok justru bukan Ken Dedes. Cinta pertama pendiri kerajaan Singosari ini justru jatuh pada seorang gadis yang merupakan saudara angkatnya, yakni Ken Umang. Ken Umang merupakan putri dari Bango Samparan. Kisah pertemuan Ken Arok dengan Bango Samparan dan Ken Umang berawal dari kisah kelahiran Ken Arok yang tak dikehendaki karena diduga merupakan hasil hubungan gelap. Dikisahkan dalam buku Menuju Puncak Kemegahan Sejarah Kerajaan Majapahit, karya Slamet Muljana. Ken Arok merupakan hasil hubungan gelap antara Kendok dengan laki-laki lain yang berujung hingga perceraian. Kendok dengan suaminya, Gajapara. Gajapara memutuskan untuk perceraikan istrinya dan kembali pulang ke dusun Jepara. Sedangkan Ken Endok kembali pulang ke dusun Pangkur. 5 hari usai perpisahan dengan istrinya, Gajapara dikabarkan meninggal dunia. Sementara Gendok yang malu bahwa karena telah hamil usai berhubungan gelap dengan laki-laki bukan suaminya, berniat membuang bayinya. Niat itu diwujudkan setelah bayi mungil darah dagingnya sendiri terlahir ke dunia. Gendok membuang bayinya di pemakaman. Pada malam harinya, bayi mungil tersebut ditemukan seorang pencuri bernama Lembong. Pencuri itu diceritakan melihat cahaya terang di pemakaman yang ternyata seorang bayi laki-laki sedang menangis. Lembong akhirnya tertarik memungut Ken Arok dan mengambilnya menjadi anak angkat. Setelah beberapa hari kemudian, seorang pembantu Lembong menyiarkan informasi bahwa sang majikan telah menemukan anak bayi yang diambil di kuburan. Dengan kondisi anak itu memancarkan sinar. Informasi yang berkembang dari mulut ke mulut itu sampailah ke telinga Gendok. Lalu Gendok mendatangi Lembong dan menceritakan bahwa bayi yang ditemukan adalah anak pertama yang bernama Ken Arok yang merupakan keturunan Batara Brahma. Gendok tetap mengizinkan Ken Arok hidup bersama Lembong semasa kecilnya. Saat diasuh, Lembong dan Ken Arok kecil juga suka berjudi hingga menghabiskan harta kekayaan orang tuanya pun
harta kekayaan orang tua pungutnya. Lembong yang jatuh miskin akhirnya mengusir Ken Arok. Kemudian Ken Arok diasuh oleh seorang penjudi asal desa Karuman, yang kini diduga sebagai wilayah Garum, Kabupaten Blitar, bernama Bango Samparan. Bango Samparan bersenang dengan Ken Arok karena dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Dalam perjalanan, Ken Arok tidak betah diasuh oleh Genuk Buntu, istri tua Bango Samparan. Ken Arok akhirnya berkelana dan berkawan dengan Tita yang merupakan anak seorang kepala desa, Singanggeng, yang kini diduga sebagai wilayah Srenggeng, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Keduanya menjelma sebagai pasangan perampok yang ditakuti di seluruh kawasan kerajaan Kadiri. Perjalanan hidup Ken Arok yang disebut Ken Androk dalam kitab Paraton akhirnya bertemu dengan seorang Brahmana dari India bernama Logawe. Brahmana tersebut datang ke Jawa untuk mencari titisan Wisnu. Dari ciri-ciri yang ditemukan, Logawe yakin kalau Ken Arok adalah orang yang dicarinya. Pertemuan dengan Logawe ini akhirnya merubah jalan hidup seorang Ken Arok. Setelah sekian lama terpisah, akhirnya Ken Arok dipertemukan kembali dengan Ken Umang. Pertemuan ini terjadi tanpa sengaja, di mana saat itu Ken Arok tengah bergerilya menumbangkan Tumampel, dan hal yang sama juga dilakukan Ken Umang. Keduanya akhirnya bersatu berjuang menumbangkan Tumampel yang dipimpin Tunggul Ametung. Kekejaman para tentara Tumampel membuat Ken Umang memberontak dan melakukan perlawanan. Setelah bertemu kembali dengan Ken Arok, Ken Umang semakin memperkuat barisan pasukan wanita untuk membantu Ken Arok. Keduanya akhirnya menikah berdasarkan prestasi Mula Marurung tahun 1255. Keduanya dianugerahi 4 orang anak, yakni Tohjaya, Panji Sudatu, Tuan Wergola, dan Dewi Rambi. Dikisahkan pada buku hitam putih Ken Arok dari kejayaan hingga keruntuhan, karya Muhammad Samsudin. Ken Arok sering mengunjungi Ken Umang tanpa sepengetahuan Ken Dedes. Ken Arok mengunjungi Ken Umang di salah satu candi bernama Telih. Candi tersebut berada di lereng Gunung Arjuna. Kini Candi Telih masuk dalam wilayah Dusun Sumbul, Desa Klapok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Di Candi Telih yang memiliki ketinggian sekitar 2 meter dan lebar bangunan 2,5 meter inilah, Ken Arok dan Ken Umang sering bertemu untuk memadu kasih. Ken Arok melepas rindu dengan Ken Umang, istri pertamanya. Di candi itu pula Ken Arok melangsungkan percintaannya dengan Ken Umang. Saat pengukuhan, Ken Arok menjadi penguasa Tumampel. Guru Ken Arok, Logawe, menjawab protes rakyat Tumampel. Sebab selama ini rakyat Tumampel mengetahui perjuangan Ken Umang dalam melakukan perlawanan terhadap Aku Tumampel, Tunggul Ametung, dan pasukannya. Alhasil Ken Umang turut dihadirkan di tengah-tengah acara pengukuhan Ken Arok sebagai penguasa Tumampel. Ken Arok mempunyai 2 permaisuri, yakni Ken Dedes dan Ken Umang. Kendati demikian, pada akhirnya Ken Dedes yang menjadi permaisuri Ken Arok, sedangkan Ken Umang tetap menjadi selir dari Ken Arok. Kendati hanya menjadi selir, Ken Umang tetap mendapat tempat di istana Tumampel. Ken Umang ikhlas hanya menjadi selir dari Ken Arok, lantaran dia menyadari hanyalah seorang dari kasta Sudra, yang tentunya berbeda dengan Ken Dedes yang berasal dari kasta Brahmana.